Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mendapatkan penjelasan dari panitera yang menangani perkara 318 dan 319, perkara pidana khusus untuk kasus Gus Nur dan Bambang Trimulyono. Kami sudah jauh-jauh dari Jakarta dan tim Solo juga sudah jauh-jauh bukan di sekitar pengadilan ini, hadir langsung dalam rangka memenuhi panggilan persidangan yang berkaitan dengan kasus mubahalah ijazah palsu Saudara Joko Widodo yang tadinya menjadi perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun karena Bambang Trimulyono dan Gus Nur ditangkap, perkara perdata tadi berubah terkonversi menjadi perkara pidana. Padahal menurut Perma nomor 1 tahun 1956, penyidik tidak berwenang untuk menangani perkara yang sedang digugat perkaranya di pengadilan negeri sebelum sengketa perdata itu diketahui siapa yang punya hak atas sengketa keperdataan kepemilikan tadi. Jadi sampai hari ini kan sengketa tentang kepemilikan ijazah itu palsu atau tidak palsu kan belum ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap. Tapi Mabes Polri ketika itu ngotot tetap menyidik dan akhirnya gugatan perdata dicabut karena Bambang Tri dan Gus Nur tidak bisa menghadirkan bukti di persidangan. Dan saat itu saudara penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barres Mabes Polri menyatakan bahwa perkara ini tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Tapi kita dapatkan dakwaan 110 lembar, 110 halaman, ternyata perkaranya tetap berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi telah terjadi kebohongan yang disampaikan penyidik kepada kami yang sebelumnya menyatakan tidak ada kaitannya, ini khusus terkait mubahalah. Padahal mubahalah tadi kontennya adalah mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono yang dibimbing oleh saudara Gus Nur ini berkaitan dengan apa yang dia tulis dalam buku Jokowi Undercover yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo baik di SD, SMP, dan SMA adalah palsu. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan telah terjadi kebohongan dalam proses ini. Dan hari ini ternyata kami mendapatkan kabar, kami sudah jauh-jauh dari Jakarta akan bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta. Ternyata Gus Nur akan disidang asli, cap sidik jarinya asli sama dengan milik Presiden Jokowi, maka perkara ini selesai. Dan saya persilahkan kalau Gus Nur atau Bambang Tri mau ditangkap, tangkap saja itu Bambang Tri. Karena dia menebarkan kebohongan. Ya, memang. Tapi bagaimana mungkin orang dituduh menyebarkan kebohongan sementara ijazah aslinya sampai hari ini tidak ditunjukkan kepada kita semua? Betul atau betul, saudara? Betul! Dan yang punya kepentingan ijazah presiden itu asli atau tidak, bukti adalah dasarnya adalah agama. Memang benar, Gus Nur belum bisa mempertemukan Bambang Trimulyono dengan saudara Joko Widodo. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW saat hendak bermubahalah belum sempat bertemu dengan Nasrani Bani Najran. Tetapi Rasulullah juga sudah mengajak seluruh keluarganya dan cucunya bahkan Hasan Hussein untuk bermubahalah. Lah kalau lawan takut bermubahalah, masa kita yang mubahalah dikatakan kita menyebar hoaks? Ini keliru atau keliru, saudara? Keliru. Harusnya tugas penyidik atau jaksa itu menghadirkan saudara Joko Widodo adu mubahalah dengan saudara Bambang Trimulyono yang membimbing Gus Nur. Baru setelah itu silahkan laknat Allah terjadi pada Bambang Tri, kami juga tidak peduli. Terjadi pada saudara Joko Widodo, kami juga tidak peduli. Kepedulian kami adalah agar bangsa ini memiliki pemimpin yang jujur dan amanah. Betul atau betul, saudara? Takbir. Dan saya sangat menyesalkan ini Gus Nur sebelumnya ya jauh-jauh dari Barreskrim itu dipindahkan ke Polda Jateng. Katanya mau sidang di Solo. Sidang di Solo kok dipindahkan ke Polda Jawa Tengah di Semarang. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Setelah kita desak, akhirnya sebelum hari persidangan pindah ke Polres Surakarta. Tapi ternyata ditaruh Brimob. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Dan setelah di Brimob, tinggal ke sidang di sini. Katanya mau dilakukan secara online. Lebih lucu lagi atau tidak ini, saudara? Lucu. Ini adalah dagelan persidangan dan kami harapkan pengadilan ini menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak melegitimasi cara-cara zolim untuk menzalimi ulama kami, untuk menzalimi rakyat kecil yang tidak punya kekuatan selain mengadu kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini tinggal hakim. Harapan kita jangan sampai tindakan-tindakan hakim justru melegitimasi proses penzaliman ini dengan cara apa? Dengan cara tidak mentaati proses dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP. Yang tertinggi itu KUHAP. Memang ada perma terkait pelaksanaan sidang online, tapi perma tadi tidak relevan lagi ketika sekarang pandemi memang sudah tidak ada. Dan faktanya Presiden Joko Widodo ngunduh mantu secara offline atau secara online, saudara-saudara? Itu nikahnya online atau offline?
Ijab kabulnya online atau offline? Hubungan suami istrinya online atau offline? Saya tidak tahu kalau itu. Memang tahu. Kalau online nggak bisa, Pak. Oh, yang jelas kalau online nggak bisa ya. Jadi lucu. Kenapa kalau dalam proses persidangan kok dilakukan secara online? Ini logikanya sederhana. Saat sidang online, hakim ada, jaksa selaku menuntut ada, lawyer selaku pembela ada. Kok terdakwanya tidak dihadirkan? Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Padahal yang punya kepentingan itu adalah terdakwa, karena dia nanti yang akan divonis. Dan sekarang belum ada keputusan hukum pun, Gus Dur dan Bambang Tri sudah dipenjara, sudah ditahan. Mau kezaliman apa lagi? Saya khawatir kalau kezaliman ini terus-terusan akan datang turun laknat dari Allah. Bukan hanya menimpa kita saja, Gus Nur saja, Bambang Tri saja, tapi seluruh rakyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Jadi kami tidak ingin atas kesalahan kita, kezaliman kita, tindakan-tindakan kita yang tidak menghormati hak-hak warga negara, tindakan-tindakan kita yang melanggar prosedur hukum, tata cara bersidang, itu akan menurunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya menimpa bagi para terdakwa, tapi menimpa kita semua. Naudzubillah. Dan terakhir dari saya selaku koordinator tim dari Jakarta, dan nanti ada Pak Andika, koordinator tim advokat dari Solo, juga akan menyampaikan, kami dari Jakarta akan terus memantau perkara ini. Bilahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang senior kita Dr. Muhammad Taufik SHMH. Takbir. Monggo, Mas. Yang tadi Mas. 100 tahun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, saya perwakilan dari penasihat hukum di Solo. Jadi kita selain dari Jakarta yang dipimpin Mas Ahmad Koisinuddin, kita juga ada pendampingan dari advokat-advokat Solo, dan kebetulan saya adalah koordinatornya. Dan hari ini kita mengharapkan untuk sidang dilakukan secara offline, karena tidak ada alasan bagi pengadilan tempat kita mengais keadilan untuk tidak menghadirkan tersangka dalam sidang kali ini. Gus Nur ataupun Bambang Tri harus hadir hari ini. Apa yang kita lakukan adalah menghormati penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia adalah tempat tertinggi kita bisa berharap. Kalau seandainya KUHAP tidak ditegakkan, hukum tidak ditegakkan di negara kita, langsung saja Bambang Tri dan Gus Nur kalau memang dianggap salah, langsung dipenjara, langsung divonis 100 tahun. Tidak usah pakai proses pengadilan. Ini yang tidak kita harapkan. Kita di sini berjuang demi keadilan hukum, demi kesetaraan hukum. Dan kita di sini sama-sama berjuang, kita mengharapkan keadilan bagi umat kita, bagi bangsa kita, dan kita berjuang bersama-sama di sini. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Dr. Muhammad Taufik. Monggo, Pak. Ya, mari kita kupas, kita buka pasal-pasal. Saya yakin hakim di sini ada yang alumni NS, polisi yang di sini ada yang pernah jadi mahasiswa saya. Kasat Reskrimnya saya juga kenal, pernah jadi Kasat Reskrim di Jepara, ya, Johan. Pertama, pembuktian yang paling kuat itu adalah apa yang saksi, terdakwa, dan ahli sampaikan di depan persidangan, ya. Artinya di depan persidangan itu ya bukan di Makobrimob, bukan di Mapolresta, bukan di ruangan jaksa, ya. Itu kita pakai bahasa hukum. Jadi bahasa akademiknya, pembuktian yang paling kuat itu apa yang saksi, ahli, terdakwa sampaikan di depan persidangan, ya. Kemudian kalau memakai alasan karena COVID, ada 3 sebab yang ingin saya sampaikan sebelum saya bicara tentang Perma nomor 4 tahun 2020. Yang pertama kita saksikan, ya, tanggal 8 sampai 11 kita disuguhi pemandangan, ya,
Raja Muda Kaisang itu pernikahannya di Solo dihadiri polisinya dan tentara 10.800. Ya, yang kedua tidak ada prokes. Anda bisa lihat di YouTube itu senyum-senyum, ya. Semua tamu itu senyum, nggak ada prokes, nggak ada yang pakai masker, ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara bahwa tadi Koordinator Advokat Solo Andika mengatakan di sini ini adalah mencari keadilan, kita juga lihat persidangannya Roy Suryo. Roy Suryo itu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, juga dilakukan secara offline. Kasus yang tanda kutip disebut terorisme juga dilaksanakan secara offline. Artinya apa? Hadir di depan sidang. Nah, saya berkesimpulan berarti pengadilan ini mungkin banyak terorisnya kalau tidak mampu menyidangkan perkara secara offline. Offline. Justru yang dicurigai pengadilan ini tidak aman, ya. Kalau tidak aman ya pengadilan ini kita bongkar saja, nggak pula ada pengadilan di Solo, begitu loh, ya. Lah sekarang kita bicara Perma nomor 4 2020 itu tidak bersifat mandatori, tapi pilihan. Tolong dibuka itu yang punya HP, ya, tapi jangan HP Cina, mungkin nggak ada, ya. HP Jepang atau HP Korea. Tolong dicari di Google Perma nomor 4 tahun 2020 di ayat 2 disebutkan bahwa majelis hakim menetapkan sidang secara online dengan persetujuan jaksa penasihat hukum, jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Jadi itu kompromi. Ayo adu argumen di sini, ya. Siapa yang paling pintar di pengadilan ini, ayo adu argumen di sini. Dan siapa polisi yang paling pintar, ayo adu argumen di sini, ya. Silakan nanti kalau ada polisi, Pak Kapolres sekalipun suruh ngomong di sini. Jadi Perma itu bukan mandatori, bukan wajib, tapi fakultatif. Jadi contoh tadi sidangnya Roy Suryo, kebetulan saya sebagai ahlinya juga, sidangnya Dr. Farid Ogbah saya sebagai ahlinya juga, semua dilakukan dengan cara offline, ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita persidangan Gus Nur dan Bambang Tri ini jelas bukan dalam rangka menegakkan hukum, tapi dalam rangka menegakkan kekuasaan. Kalau kekuasaan itu bukan pendapat saya tidak ngerti kekuasaan, ya. Tanyakan saja sama Mas Kaisang, ya. Kenapa kemarin dia bisa heboh sedemikian hebat itu, ya. Jadi itu pendapat saya. Jadi sekali lagi saya tidak tahu apakah tim hukum nanti tidak mengikuti persidangan karena alasan-alasan yuridis tadi, ya. Tetapi saya ingin tolong dicerahkan masyarakat Indonesia karena channel ini diikuti banyak orang. Channelnya Refli Harun, ya. Channelnya Muhammad Taufik Marner, channelnya Ahmad Khosinuddin, channelnya Munjiat, ya, Bloko Suto, semua meliput ini. Dan ayo kita perang di medsos, ya, adu argumen, ya. Jangan adu kekuasaan, kita sedang tidak berkuasa, ya. Tapi sekali lagi ini mahasiswa saya ini saya ajak ke sini biar lihat siapa yang arogan, ya. Jadi sekali lagi kalau pendekatan hukum Perma nomor 4 tahun 2020 pasal 2 itu bukan mandatori, bukan wajib, tapi pilihan, harus kesepakatan antara jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Jadi nggak bisa diterapkan, apalagi yang menerapkan polisi. Ini sudah bukan wilayah polisi. Hukum acaranya sekarang sudah kewenangannya hakim, ya. Jadi begitu, mudah-mudahan anak didik kita nanti lulus sarjana hukum tidak menjadi centeng, ya. Ya karena hukumnya tidak bisa dipakai. Itu terakhir dan takbir. 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 Ya, dari tim yang lain, monggo. Apa ini? Nanti di-share semua, ya, pendapat saya siap berbeda pendapat, beradu argumen dengan siapapun di sini. Ini ditaruh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya Zainal Mustafa, bagian dari tim advokasi Gus Nur dan Bambang Tri yang Solo. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Khosinuddin maupun Pak Taufik, Pak Andika, bahwa kita menginginkan persidangan secara offline sesuai Perma nomor 4 tahun 2020, di mana itu sifatnya bukan mandatori, jadi itu adalah pilihan dan itu opsional yang mana ditawarkan kepada
jaksa, hakim, dan terutama adalah terdakwa. Kalau memang terdakwa mengharapkan offline, baru online baru. Dan ini saya membacakan surat yang ditulis oleh terdakwa Gus Nur, yaitu saya baca ya. Saya menolak sidang online. Sejak awal saya rutan tahanan Polda, saya diisolasi di sel dengan pintu tertutup 2 lapis, diputus dengan dunia luar, bahkan diputus dengan keluarga, bahkan dilarang telepon dengan anak istri, bahkan sekedar membela voice note dari anak, membalas voice note dari anak saya saja itu juga dilarang, padahal saya belum tentu bersalah dan belum divonis bersalah. Bahkan kemudian saya dipindah di kamar yang sempit bercampur dengan teman-teman tahanan narkoba, tidur berdesakan, bahkan sekedar untuk meluruskan kaki saja saya tidak bisa atau tidak cukup karena terlalu sempit. Dan sekarang ada wacana sidang online alias tidak menghadirkan saya di sidang. Semoga pikiran saya salah. Demi Allah, saya menolak sidang online karena itu sangat-sangat tidak adil bagi saya. Yang saya hormati dan saya muliakan sekaligus tempat terakhir saya mencari keadilan. Mohon dengan hormat, jangan ada sidang online, apapun alasannya, dan hadirkan saya secara langsung di ruang sidang. Semoga yang mulia Bapak Jaksa dan para hakim senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Rutan Polda 16/12/2022, Gus Nur. Itu surat yang dibuat oleh Gus Nur langsung